Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang baik dimanapun berada, jumpa lagi bersama gue, Akil Wilda, seorang youth enthusiast. Dan ini adalah video ketiga gue di channel YouTube gue. Dan mohon izin nanti ya, saat perekaman ada banyak backsound nih, karena video yang sekarang lokasinya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya gue di rumah, kalau sekarang gue lagi di kampung halaman ya, kayak gitu. Nah, pada video gue kali ini, video yang ketiga, gue akan coba melanjutkan pembahasan gue kemarin ya. Yang sebelumnya gue coba bahas terkait tentang bagaimana refleksi itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mulai melangkah ke depan, mulai moving forward begitu, untuk kemudian bisa menyiapkan dan juga merencanakan dan juga mengantisipasi bahkan hal-hal di depan sana. Baik gitu. Nah, kita akan coba masuk ke dalam bab ya bagaimana kita bisa merencanakan, bagaimana kita bisa melakukan persiapan-persiapan sebelum melanjutkan perjalanan. Sebagaimana yang gue sempat sampaikan di video gue yang kedua ya, bahwa kehidupan itu kan layaknya perjalanan ya. Kehidupan itu layaknya sebuah perjalanan di satu titik ke titik tertentu. Life is about a journey, yang dimana kita perlu menetapkan tujuan, perlu menetapkan arah, perlu menetapkan sampai mana nanti kita akan melangkah, kayak gitu. Dan melakukan perjalanan itu pun juga tidak serta-merta udah langsung jalan aja, tidak. Tapi kita perlu mengawali dengan persiapan yang juga matang. Karena kalau tidak melakukan persiapan yang matang, ya langkah kita nanti akan tidak kuat, ya, akan tidak firm gitu, akan tidak kokoh dalam langkah dan akan sangat mudah dalam ketika perjalanannya terombang-ambing dengan banyak hal yang ada di sekitar kita, terdistract kayak gitu. Nah, ini yang menjadi kekurangan ataupun kelemahan ketika kita tidak merencanakan dengan baik. Nah, oleh karenanya penting kiranya untuk kita bisa melakukan persiapan. Nah, untuk melakukan persiapan, orang baik dimanapun berada, gue cukup cukup mengena banget nih penjelasan dari salah seorang guru gue dan juga dari salah seorang ini guru gue juga dan juga ini gue ya, bos gue juga ya di kantor di rumah kepemimpinan. Beliau bernama kita manggilnya Bang biasanya ya, Bang Adi Wahyu Aji, Bang Aji biasanya gitu ya. Beliau punya satu rumusan materi yang seringkali materi ini disampaikan ke binaan kami di rumah kepemimpinan gitu dan juga ke beberapa training-training ya terkait tentang persiapan menuju masa depan gitu ya, persiapan bagaimana kita bisa meraih kontribusi maksimal kita di masa mendatang kayak gitu. Nah, Bang Haji pernah bilang di materinya bahwa sebelum kita melakukan perjalanan kita melakukan persiapan dulu. Satu persiapan yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengetahui siapa diri kita. Nah, ini ya penting ya. Bagaimana kita bisa mengetahui siapa diri kita. Nah, kita perlu mengetahui dulu, kita perlu me, memastikan dulu kita tuh pada titik yang tepat. Kita pada definisi yang tepat. Gitu. Nah, ini menjadi penting untuk bisa dilakukan supaya apa? Supaya lagi-lagi kita kita bisa mendefinisikan dari mana kita mulai, gitu ya. Dari mana kita bisa mulai. Nah, tentu ketika kita bicara tentang bagaimana diri kita, gitu ya, atau menemukan diri kita, atau finding me, begitu ya, finding me, kita bisa kemudian mulai mengupas nih, ibaratnya kayak bawang merah ya, ada beberapa lapisan-lapisan ini, kita coba mengupas lapisan demi lapisan, kayak gitu. Nah, ada berbagai macam tools sebenarnya yang bisa digunakan, yang tools ini pun juga sudah sangat dikenal di
di pembelajaran ataupun di dunia psikologi gitu ya, ada yang namanya Johari window begitu ya. Bagaimana kita bisa me, mengklasifikasi dalam diri kita apa-apa saja yang kita ketahui dan orang lain ketahui, kemudian apa-apa saja yang kita ketahui dan orang lain tidak ketahui, kemudian apa-apa saja yang kita tidak ketahui tapi orang lain ketahui, dan apa-apa saja hal yang tidak kita ketahui dan orang lain tidak ketahui. Begitu, ada 4 kuadran yang kita perlu untuk kemudian mengklasifikasikan kelemahan keunggulan yang ada dalam diri kita di masing-masing kuadran tersebut. Kita tahu orang lain tahu, kita tahu orang lain tidak tahu, orang lain tahu kita tidak tahu, dan juga orang lain tidak tahu dan kita tidak tahu. Begitu. Nah, dari kuadran tersebut ada beberapa perlakuan yang bisa kita lakukan, gitu ya. Bagi kuadran yang paling atas nih, ketika ada suatu hal yang kita tahu, orang lain tahu, nah itu berarti terus tuh pertajam terus jadi branding diri kita. Nah, ada pula kuadran lainnya ketika kita bicara tentang, wah ini orang lain kita tahu tapi orang tidak tahu, gitu ya. Nah, ini perlu melakukan validasi-validasi nih. Perlu melakukan yang namanya konfirmasi-konfirmasi, apakah benar gua adalah seorang yang seperti itu, karena itu kan berarti adalah ibarat ini ya, bagaimana diri mentafsirkan dirinya sendiri gitu. Bagaimana diri lo mentafsirkan diri lo sendiri gitu. Perlu ada konfirmasi, perlu ada validasi. Bener nggak kayak gitu? Jangan-jangan cuma asumsi doang, jangan-jangan cuma persepsi doang yang lo bangun kayak gitu kan. Nah, perlu ada pembuktian. Kalau di kuadran yang paling bawah gitu ya, kuadran bagaimana kita bisa melihat bahwa orang lain tahu tapi kita tidak tahu. Nah, justru di sini kita bisa banyak mengeksplor nih. Kita bisa banyak mengeksplor, oh ternyata gue tuh kayak gini. Oh ternyata tuh gue punya kekurangan ini. Gue punya kekurangan yang seperti itu. Karena lagi-lagi ya, manusia itu kan terbatas gitu. Manusia itu kan finite ya. Persepsinya pun terbatas dalam melihat, ya pandangannya pun terbatas dalam melihat dirinya, lingkungan sekitar dan seterusnya. Begitu. Sehingga pandangan dari orang lain itu jadi perlu untuk kita pertimbangkan dalam ya sampai pada bab menemukan diri kita gitu ya, atau mendefinisi diri kita itu siapa gitu. Itu jadi penting juga. Nah, baru yang kuadran terakhir, nah ini yang less priority sebenarnya ya. Bagaimana orang yang tidak tahu, orang lain tidak tahu, kita pun tidak tahu. Nah, ini juga dia jadi satu hal yang tanya lah. Kita nggak usah terlalu fokus di situ. Kita fokus ke 3 kuadran yang ada di sebelumnya. Nah, itu orang baik dimanapun berada terkait tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan satu tools ya. Nah, tadi toolsnya Johari Windows ya, yang itu bisa sangat bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi diri kita. Nah, tentu juga dalam coba untuk memetakan beberapa klasifikasi yang ada dalam diri kita menggunakan tools Johari Windows, kita pun juga perlu jujur nih. Lagi-lagi jujur pada diri. Seperti yang kemarin gue bahas di video kedua gitu. Ketika melakukan refleksi, perlu jujur dalam diri. Dan juga perlu terbuka. Nah, dua kunci kan ya. Mungkin orang baik semua dimanapun berada, ingat di video yang kedua kemarin bahwa 2 kunci dalam melakukan refleksi adalah kita jujur pada diri dan terbuka. Gitu. Open minded. Sehingga tadi tuh di kuadran yang ketiga, ketika orang lain tahu, kita tidak tahu, kita bisa menerima masukan, kita bisa menerima feedback, kita bisa menerima pandangan seorang terhadap diri kita. Gitu. Nah, itu yang menjadi penting juga untuk kita lakukan. Jujur dan juga terbuka menentukan apa yang baik, apa yang sudah baik bagi gua, apa yang masih belum baik bagi gua. Nah, itu perlu dipetakan. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita sudah bisa memetakan itu, kita sungguhnya sudah mulai tergambar nih, sudah mulai terbayang penemuan diri kita gitu ya, atau penemuan jati diri kita. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara tentang finding, kalau kita bicara tentang menemukan diri, sesungguhnya bagi gue pribadi ya, pandangannya adalah itu tidak lantas selesai pada satu fase, selesai pada satu term aja, selesai pada satu titik tertentu aja.
Tapi sesungguhnya bicara tentang finding me, dia terus menerus harus dilakukan gitu. Karena kenapa? Karena manusia itu kan dinamis ya. Manusia itu dinamis, manusia itu terus bertumbuh, terus berkembang. Informasi itu wah luar biasa, apalagi hari ini ya. Itu banjir ya, terus memenuhi kepala, terus masuk ke dalam kepala. Kalau dulu mungkin kita yang punya kendali nih. Ya kita punya kendali dan kemudian menentukan koran mana yang kita baca gitu ya. Dulu masih belum ada banyak website ya. Website mana yang kita bisa pilih dan seterusnya. Nah, kalau sekarang informasi itu waduh, bertubi-tubi tuh. Bertubi-tubi datang dan seterusnya, apalagi bahayanya ada yang namanya amplifikasi algoritma gitu. Di mana algoritma hari ini itu kalau kita bicara sosial media mengarahkan bagaimana berita-berita itu atau informasi-informasi itu mengkutub kepada mereka-mereka yang memang sudah punya tendensi sesuatu, sehingga tidak ada yang namanya bagaimana informasi itu bisa dimaknai atau bisa didapatkan oleh banyak orang, sehingga orang tersebut atau ya kita gitu itu punya pandangan yang luas, pandangan yang komprehensif akan suatu. Karena terus modifikasi algoritma itu memungkinkan kita untuk ya udah, kalau kita berada pada kubu A gitu ya, ya udah berita-berita yang mengenai keuntungan ataupun kelebihan-kelebihan kubu A itu akan terus dibombardir terus. Kan seperti itu. Sehingga pada nantinya akan muncul yang namanya echo chamber gitu ya. Echo chamber ya, ruang gema, ya udah kita di situ aja. Informasinya itu aja, monoton. Sehingga pada akhirnya terjadi yang namanya segregasi, pengkubuan. Nah, itulah mengapa fenomena pengkubuan hari ini terjadi di Indonesia itu terjadi karena ya amplifikasi algoritma yang memang diarahkan ke sana. Dan kita pun tidak siap. Nah, itu bahayanya. Kita pun tidak siap. Nah, tapi gue nggak mau bahas itu lebih dalam ya. Gue balik lagi ke finding ini ya, bahwa ke bagaimana menemukan diri gue, diri lo, diri kita semuanya. Jadi penting untuk bisa memulai perjalanan atau setidaknya melanjutkan perjalanan. Begitu. Coba mari sama-sama kita temukan. Mari sama-sama jujur dalam diri, mari terbuka, menentukan dan juga mendefinisikan who we are, mendefinisikan siapa diri kita sesungguhnya. Mungkin bagi gue yang seorang muslim gitu ya, sebenarnya sudah detail ya, sudah jelas dalam Al-Quran gitu ya. Ya manusia itu kan diciptakan tidak dengan ya udah gitu begitu aja gitu, tidak dengan sia-sia gitu. Pasti dia punya misi, pasti dia punya tujuan gitu. Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia itu tidak tanpa tujuan gitu. Dia pasti punya tujuan. Yang gue pahami ya, adanya manusia di bumi ini setidaknya ada dua gitu. Misi bagi dirinya sendiri gitu ya, sebagai seorang hamba Tuhannya gitu ya, hamba Allah kayak gitu. Menjadi seorang Abdullah, dan juga yang kedua adalah misi sebagai Khalifatul fil ard gitu. Misi sebagai seorang wakil gitu di muka bumi ini, di mana fungsi nomor 2 ini memberikan responsibility yang begitu besar bagi kita untuk gimana caranya biar kita bisa memberikan kemanfaatan, memberikan kebaikan bagi orang-orang, lingkungan, siapapun, apapun di sekitar kita. Nah, ini yang gue pahami ya, di agama gue, Islam gitu ya, mengajarkan demikian. Terkait tentang bagaimana manusia itu menjadi seorang hamba Tuhannya dan juga sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Kayak gitu. Nah, berangkat dari situ itu mulai menguatkan konsep diri kita tuh. Sebenarnya tuh kita di dunia ini ngapain aja sih? Gitu. Kita tuh dunia ini siapa sih? Ada pijakannya, ada pengokohannya. Nah, mungkin orang baik dimanapun berada yang berkeyakinan lain bisa di-share ya, apa yang kalian pahami dalam agama kalian gitu ya, terkait tentang pijakan diri ya, atau misi diri sebagai apa di muka bumi ini kayak gitu, sehingga bisa menjadi pijakan buat bagaimana menemukan diri kita. Nah, orang baik dimanapun berada ya, berangkat dari situ, landasan agama, kemudian
dilanjutkan dengan proses pencarian diri, menemukan gitu ya, coba untuk jujur dan coba untuk terbuka, ya kita akan dimudahkan nantinya gitu ya untuk kemudian bisa menentukan diri kita. Kita akan mudah untuk mendefinisikan diri kita atau bisa menemukan diri kita. Menemukan jawaban atas pertanyaan who we are gitu. Menemukan jawaban atas pertanyaan siapa diri kita sesungguhnya. Menguatkan konsep diri gitu sehingga kita menjadi orang yang tidak terombang-ambing dengan ketidakpastian, seorang yang fokus dengan tujuan, dan seorang yang punya pendirian, punya prinsip dalam kehidupannya. Nah, ini menjadi penting untuk kita lakukan, dan gue rasa tadi yang gue sampaikan ya, bahwa penemuan diri manusia itu kan terus bertumbuh ya, terus berlanjut gitu. Nggak boleh berhenti di satu titik aja, dia terus berlanjut, sehingga buatlah kita lapar, buatlah kita terus mencari, buatlah kita terus terdorong untuk terus dan terus mengeksplorasi diri terkait tentang siapa diri kita sesungguhnya. Gitu ya. Nah, memang ini agak-agak filosofis ya, bicara tentang filosofis ataupun filsafat ini ya, eksistensi dan esensi. Gitu. Ini juga kita bisa telusuri tuh. Nah, itu mungkin di bahasan yang lainnya ya, filsafat eksistensi dan filsafat esensi, eksistensi dan esensi, yang itu juga menarik untuk dibahas terkait tentang keberadaan diri dan esensi diri, kayak gitu. Coba gue nggak mau masuk ke sana, tapi gue coba masuk lebih ke hal yang lebih praktis ya, bahwa ya tadi manusia itu lebih penting untuk menemukan dirinya sebelum melangkah, dan caranya pun banyak ya bagi teman-teman yang coba untuk mendasari kehidupan teman-teman dengan agama ya, orang baik semua dimanapun berada, ya coba temui itu di dalam ajaran agama teman-teman semuanya, seperti itu, sehingga jalan ke depan bisa lebih baik. Perjalanan yang kita akan lakukan ke depan, journey yang kita akan lakukan ke depan bisa lebih menapak dengan jejak, menapak dengan kokoh. Demikian orang baik yang mana berada, video gue yang ketiga kali ini ya, terkait tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, menemukan diri untuk bisa meneruskan ataupun melanjutkan perjalanan. Kalau ada salah kata mau dimaafkan, ataupun kalau ada hal yang tidak sesuai atau tidak sependapat, boleh dituliskan di kolom komen. Itu aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Gue cukupkan. Sampai ketemu lagi di video gue yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.